Bapak, terima kasih sudah memelihara kami hingga pagi hari ini. Ketua kelas siapa? Untuk kehadiran hari ini, berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, jadi saat ini kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu akan membawa kita ke dalam satu SDG. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengerti kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa. Jadi persepsinya itu, nah kita lihat pada peta. Contohnya di depan ini peta. Jadi di sini tuh ada sekali pulau-pulau. Indonesia ini merupakan negara dengan kepulauan terbesar yang sangat luas. Di dalamnya itu terdapat adanya letak peta, adanya pulau-pulau. Nah, kira-kira dari pandangan adik-adik dong, kira-kira hari ini kamu akan belajar tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjawab tentang luas dan letak wilayah Indonesia. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Jadi di hari ini kita akan belajar tentang luas dan letak wilayah Indonesia. Pertama itu, peserta didik diharapkan mampu menerangkan letak dan luas wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kondisi biologis wilayah di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah letak Indonesia. Jadi, Indonesia itu terdapat 3 letak. Yang pertama, letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga itu letak geologis. Nah, yang pertama adalah letak astronomis. Bisa dilihat, ini adalah peta seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi letak astronomis artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis bintang dan garis bujur. Jadi secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. 11 derajat lintang selatan, dan untuk garis bujur itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, garis bintang adalah garis kaya yang melintang di permukaan bumi dari arah barat ke arah timur. Bisa dilihat pada garis-garis kaya ini. Nah, itu adalah garis bintang pada peta Indonesia. Nah, pengaruh letak astronomis. Jadi Indonesia itu memiliki beberapa. Nah, jadi pengaruh letak astronomis itu yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang luas. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun, dan yang keempat, kelembapan udara yang tinggi. Nah, itu adalah pengaruh dari letak astronomis. Nah, yang berikutnya itu garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, bisa dilihat pada garis-garis kayak ini. Itu adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah garis bujur. Nah, ini adalah gambar pembagian zona waktu di Indonesia. Jadi, yang pertama, letak lintang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, letak bujurnya membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona waktu atau 3 daerah waktu. Nah, ini 3 zona waktu. Nah, yang pertama itu adalah waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi, waktu Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Itu untuk waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua itu waktu Indonesia bagian tengah, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Itu untuk waktu Indonesia bagian tengah.
Sedangkan waktu Indonesia bagian timur itu Kepulauan Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berikut adalah pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama itu iklim tropis, matahari bersinar sepanjang tahun. Yang kedua terdapat dua musim. Ada yang tahu dua musim itu apa? Benar sekali. Dan yang ketiga flora dan fauna yang beraneka ragam. Dan yang keempat adanya perbedaan waktu ya tadi, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia. Selesai letak astronomis, kita lanjut ke letak geografis. Jadi letak geografis adalah suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi dan atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Jadi letak geografis itu suatu tempat yang dilihat dari kenyataan yang ada di muka bumi. Secara geografis, Indonesia berada pada dua benua dan dua samudra. Ada yang tahu dua benua dan dua samudra itu apa saja? Lalu benua? Asia dan Australia. Karena letak geografisnya tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin musim barat dan angin musim timur. Akibatnya Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai sehingga sangat menguntungkan terutama pemasukan devisa negara. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra yang tadi. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan destinasi wisata. Karena di Indonesia ini kan banyak sekali pulau-pulau, banyak sekali destinasi wisata. Jadi itu mengundang turis-turis atau orang-orang dari luar, orang-orang asing yang berada di luar negeri itu mereka datang untuk melihat perkembangan destinasi wisata. Karena di Indonesia ini kan banyak sekali keunikan, keberagaman budaya yang unik. Makanya dari daerah luar itu mereka ingin sekali datang melihat kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, dan yang keempat, memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya dan modernisasi. Yang berikutnya, Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, bangsa, dan budaya. Yang berikutnya, lautnya yang sangat luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang sangat melimpah. Nah, itu adalah dampak pengaruh positif letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Pertama, persaingan global yang cukup sulit dikendalikan. Kedua, eksplorasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Yang ketiga, munculnya pasar-pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional. Yang keempat, semakin konsumtif terhadap barang-barang produk asing. Dan yang kelima, yaitu banyak budaya barat yang perlahan menggeser budaya lokal. Jadi jangan karena budaya-budaya luar itu dia lebih menarik, jadi kita menghilangkan budaya lokal kita. Kita sebagai anak bangsa, kita harus melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia ini. Jangan karena kita terpengaruh dengan budaya luar, lalu kita meninggalkan budaya-budaya yang ada di negara kita sendiri. Indonesia memiliki dua musim. Nah, ini adalah musim hujan dan musim kemarau. Juga adanya Indonesia memiliki keragaman budaya. Nah, ini adalah batas wilayah di Indonesia. Jadi sebelah utara itu batasan wilayahnya Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Itu untuk batas wilayah di bagian utara. Sedangkan batas wilayah di bagian selatan itu ada Timor Leste, ada Samudra Hindia dan Australia. Sedangkan untuk batas di bagian barat itu ada Samudra Hindia. Dan pada bagian batas wilayah timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Jadi letak geologis itu letak suatu daerah di mana berdasarkan struktur yang membentuk muka bumi. Itu adalah letak geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng. Ada yang tahu pertemuan tiga lempeng itu apa saja? Jadi pertemuan tiga lempeng itu ada lempeng Eurasia,
lempeng Pasifik, dan lempeng India. India ini adalah lempeng Indo-Australia. Kenapa India dan India? Karena lempeng Indo-Australia ini berada pada Samudra Hindia. Jadi dikatakan lempeng India. Tapi namanya itu adalah Indo-Australia, lempeng Indo-Australia. Yang pertama itu zona dangkalan Sahul atau zona Australis. Pulau-pulau di zona dangkalan Sahul ini adalah pulau-pulau Irian dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau-pulau tersebut pada zaman sebelum es mencair menjadi satu dengan benua Australia. Karena jenis batuannya sama dengan benua Australia. Nah, itu untuk zona dangkalan Sahul. Yang berikutnya zona Indonesia Tengah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Zona tengah ini dikelilingi oleh laut dalam yang memisahkan menjadi batas pemisah dengan benua Asia di sebelah barat dan benua Australia di sebelah timur. Beberapa pulau yang termasuk dalam zona Indonesia Tengah ini adalah pulau-pulau di Kepulauan Riau. Dan yang ketiga itu adalah zona dangkalan Sunda di sebelah barat. Zona ini dinamakan dangkalan karena wilayah lautnya berupa laut dangkal. Laut dangkal tersebut dulu sebelum es mencair berupa daratan yang menjadi satu dengan benua Asia. Maka zona ini disebut zona Asiatis karena jenis batuannya sama. Pulau-pulau yang termasuk zona dangkalan Sunda ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Nah, itu dangkalan Sunda. Pengaruh dari letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung aktif, ring of fire atau cincin api. Yang berikut adalah potensi industri berupa tambang dan mineral. Kayak sekarang kita lihat begini, di Maluku sini ada tambang apa? Tambang emas, tambang apa lagi? Tambang nikel. Nah, itu menjadi salah satu contoh bahwa potensi industri Indonesia itu besar. Contohnya seperti yang kita lihat saja tambang-tambang yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, yang berikutnya itu memiliki tanah yang subur. Selanjutnya, rawan terjadi bencana alam. Yang ada bencana alam yang sekarang terjadi itu apa? Yang ini apa lagi? Longsor, banjir. Nah, itu merupakan bencana alam yang rawan terjadi di negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati. Geospasial atau DIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi, itu bagian daratan, dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jadi bisa dilihat dari luas daratan dan luas lautan, yang paling besar itu luas apa? Nah, lautan lebih besar. Jadi Indonesia ini lautannya lebih luas dari daratan. Nah, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, luas wilayah Indonesia, total seluruh antara luas daratan dan lautan itu 5.193.250 km persegi. Itu total luas semuanya. Luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km persegi. Dan jumlah pulau itu ada 17.508 pulau. Bayangkan di Indonesia itu banyak sekali pulau. Dan yang selanjutnya bentang panjang wilayah Indonesia itu 3.977 mil. Nah, untuk pemaparan materi sampai di sini, kira-kira ada yang ingin bertanya? Mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi? Terima kasih, pertanyaan yang baik. Jadi begini, kenapa sampai Indonesia itu rawan sekali gempa bumi? Seperti yang tadi aku sudah jelaskan bahwa gempa bumi itu terjadi karena adanya pertemuan tiga lempeng yang tadi itu.
Masih ingat lempeng apa saja? Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Nah, pertemuan tiga lempeng itu yang membuat adanya gempa bumi. Jadi ketika lempeng-lempeng itu bertemu atau bergesekan, maka terjadilah gempa bumi. Nah, bisa dipahami? Nah, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok untuk mengerjakan lembaran kerja yang Ibu telah siapkan. Oke, pembagian kelompok dimulai. derajat bujur selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Terdapat 2 benua dan 2 samudra. Wilayah Indonesia juga terentang terhadap aktivitas geologis seperti gempa karena posisinya di antara lempeng tektonik. Oke, terima kasih. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra apa saja yang mengelilingi Indonesia? Yang pertama A. Samudra Pasifik dan Hindia, B. Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, C. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, dan D. Samudra Pasifik dan Laut Merah. Oke, silakan. A. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, baca tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Benua manakah yang berbatasan langsung dengan Indonesia di sebelah barat? A. Benua Afrika, B. Benua Eropa, C. Benua Asia, dan D. Benua Australia. Silakan. C. Benua Asia. Oke, tepuk tangan bersama saya. Yang ketiga itu, apa yang menyebabkan seringnya terjadi gempa bumi di Indonesia? A. Aktivitas gunung berapi, B. Erosi tanah, C. Pergerakan lempeng tektonik, dan D. Perubahan suhu. Oke, silakan. C. Terima kasih. Bersama. Anak-anak, jadi
dalam doa. Dalam kita selesai dalam pelajaran pada hari ini. Mari kita akan dalam doa. Berdoa sesuai belajar seperti masing-masing. Yang berdoa sesuai iman Kristen dan dalam lain menyesuaikan. Berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kami di belajar. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menjaga kami dari awal pertengahan Tuhan ini. Kami Ibu akan kembali Tuhan dan melanjutkan pelajaran kami. Tuhan, biarlah itu menjadi bekal bagi kami, biarlah menjadi kami dan dapat mengingat Tuhan Yesus. Biarlah Ibu telah mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan setiap doa kami dan doa persembahan kami. Haleluya. Amin.